Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan channel Cinta Matematika dalam bimbingan Bapak Mahmud Yunus, guru SMA 10 Malang. Kali ini kita akan membahas frekuensi harapan. Kemarin sudah dibahas peluang kejadian. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa atau penonton diharapkan mampu menyelesaikan masalah konstekstual terkait peluang dan frekuensi harapan. Peluang komplement. Jika peluang kejadian A adalah PA, maka peluang kejadian bukan A atau peluang komplement dari A adalah 1 dikurangi PA yang dinotasikan dengan P dalam kurung A pangkat C atau P peluang komplement A atau P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA, 1 dikurangi peluang A. Kita ilustrasikan dengan gambar diagram Venn. Kalau ada himpunan A punya peluang PA, sudah ada himpunan semesta atau ruang sampelnya. Ini adalah peluang komplement dari A. Ini peluang A, maka di luar himpunan A itu adalah peluang dari komplement A. Oke. Sedangkan peluang S ini 1. Contoh, 2 buah dadu dilempar undi sekali, berapa peluang muncul mata dadu berjumlah bukan 12? Penyelesaian: misalkan kejadian muncul mata dadu berjumlah 12 adalah A, maka A bisa dituliskan sama dengan 6. Jadi dadu pertama 6, dadu kedua 6. NA-nya sama dengan 1, NS-nya 36. Ini ruang sampel 2 buah dadu, itu jumlahnya 36. Maka PA, peluang muncul mata dadu berjumlah 12, NA dibagi NS sama dengan 1 dibagi 36. Peluang mata dadu yang jumlahnya bukan 12 adalah PA komplement. Jadi peluang komplement dari A sama dengan 1 dikurangi PA. Jadi peluang mata dadu yang jumlahnya bukan 12 sama dengan 1 dikurangi 1 per 36 sama dengan 35/36. Ini adalah peluang komplement dari A, di mana A tadi adalah muncul mata dadu berjumlah 12. Ini berarti peluang muncul mata dadu yang berjumlah bukan 12, yaitu 35/36. Sekarang kita akan membahas frekuensi harapan. Jika suatu kejadian A dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian A dinotasikan PA, maka perkalian antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan peluang kejadian itu dinamakan frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan banyaknya
percobaan kejadian A kali peluang kejadian A. Contoh, sebuah dadu diundi sebanyak 100 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima. Penyelesaian, misalkan kejadian muncul mata dadu bilangan prima adalah A, maka A itu adalah 2, 3, 5. Ini bilangan prima pada mata dadu 2, 3, 5. NA jumlahnya 3 ini. NS6. NS6 itu adalah ruang sampel dari sebuah dadu diundi sekali. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Maka PA, peluang kejadian mata dadu bilangan prima adalah NA dibagi NS sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah disimbolkan dengan FHA. Frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan N kali PA. Berarti frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima sama dengan 100 kali setengah sama dengan 50. Artinya ketika sebuah dadu itu dilempar undi sebanyak 100 kali, diharapkan muncul 50 kali bilangan prima. Diharapkan muncul 50 kali. Oke? Kejadian sembarang. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian baru dapat dibentuk dari beberapa kejadian di dalam ruang sampel, di dalam S tadi. Notasi A gabungan B atau himpunan A union himpunan B atau himpunan A gabungan himpunan B adalah kejadian di mana A terjadi atau B terjadi atau A dan B terjadi kedua-duanya. Sedangkan untuk A union B, bukan A irisan B adalah kejadian di mana A terjadi dan B terjadi. Jadi A terjadi, B terjadi. Irisannya itu ya. Irisan antara A dan B. Coba perhatikan kalau kita diagram Venn-nya. Dia ada himpunan A warna biru itu. Ada himpunan B memotong himpunan A ini. Ya. Jadi himpunan warna biru dan warna hijau ini adalah himpunan A gabungan B ini. A gabungan B. Sedangkan yang warna kuning ini adalah irisannya. Irisan atau A union A irisan B. Ya. Himpunan gabungannya A gabungan B itu ya warna biru ditambah kuning ditambah hijau ini. Ya, seluruhnya ini. Biru, kuning, hijau itu A gabungan B. Kalau yang kuning saja ini adalah A irisan B. Nah, kalau kita lihat notasi jumlah anggota himpunan A gabungan B itu sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah himpunan anggota B dikurangi jumlah himpunan A irisan B. Apabila kedua ruas dibagi dengan NS, maka didapat ini N A gabungan B dibagi NS sama dengan NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurangi N jumlah anggota irisan A irisan B dibagi NS. Nah, ini adalah peluang, ini simbol ini adalah peluang dari himpunan A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang dari irisan A irisan B.
Jadi peluang kejadian sembarang dua buah kejadian atau sebarang dua buah kejadian dinotasikan peluangnya adalah P peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Nah, ini kalau ada irisannya. Kata kuncinya kejadian sembarang itu kalau ada irisannya. Nanti kalau tidak ada irisannya, kita bahas di materi selanjutnya. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama, diberi nomor 1 sampai nomor 10. Jika diambil selembar kartu, berapakah peluang terambil kartu bernomor genap atau kartu prima? Penyelesaian, misalkan A kejadian kartu bernomor genap. Jadi A 2, 4, 6, 8, 10. NA-nya 5. B kejadian kartu bernomor prima. Jadi B-nya adalah 2, 3, 5, 7. NB-nya 4. A irisan B ada irisannya yaitu 2. Maka NA irisan B sama dengan 1. Sedangkan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, NS-nya 10. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini ada himpunan A, himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini B prima 2, 3, 5, 7. Duanya ini merupakan irisannya. Peluang terambilnya kartu genap atau prima, maka bisa dituliskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, kita peroleh sekarang. PA-nya adalah 5/10. Ini NA-nya 5, 5/10. PB-nya 4/10. Ini NB-nya 4/10. Kemudian P peluang A irisan B, irisan A irisan B itu 1 jumlahnya 1/10. Nah, sama dengan 8/10. Ini adalah peluang kalau diambil satu kartu bernomor genap atau prima yaitu 8/10. Latihan soal nomor 1. Peluang seseorang meninggal dunia bila terpapar virus corona adalah 0,03. Berapa peluang seseorang berhasil sembuh bila terpapar virus corona? Nomor 2. Peluang seseorang anak kena penyakit polio adalah 0,02 jika jumlah anak di kampung Anda adalah 500 anak. Berapa kira-kira anak yang tidak kena penyakit polio? Nomor 3, di kelas 12 IPA ada 34 siswa. Ada 18 siswa gemar bermain basket dan ada 15 orang siswa gemar bermain futsal. Sedangkan siswa yang tidak suka bermain basket dan futsal ada 4 orang. Bila diambil 1 orang dari siswa kelas 12 IPA itu, berapa peluang yang terambil siswa yang suka gemar basket atau suka bermain futsal? Kata bijak dari Pak Yunus, semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian melakukan kegiatan yang berguna, maka akan meningkatkan frekuensi harapan Anda untuk sukses. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.